Waalaikumsalam Pak, siang, selamat siang. Alhamdulillah kalau sudah gabung semua. Saya lihat di daftar hadirnya ada 12 12 itu termasuk saya. Jadi ada 11 mahasiswa. Seharusnya ada 15 ini, tapi masih ada 11. Nggak apa-apa deh. Barangkali masih terhalang sinyal, terhalang jaringan seperti yang tadi saya alami juga. Bapak Ibu mahasiswa, terima kasih banyak sudah menyelesaikan tugas satu ya. Tugas satu itu milik Bapak Ibu sudah saya periksa, sudah saya cek satu persatu. Nah, catatan saya adalah ternyata tidak semua tugas satu yang diberikan Bapak Ibu itu sesuai dengan yang kita sepakati di grup WhatsApp. Ya, saya kira itu nggak substansial banget karena dalam tugas satu yang versinya universitas terbuka itu hanya membuat judul karya ilmiah, kemudian membuat rangkuman, kemudian juga membuat kerangka karya ilmiah. Nah, pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika saya sharing dengan beberapa tutor, ternyata tugas satu yang seperti itu tidak efektif. Artinya nggak begitu membantu mahasiswa untuk menyelesaikan karya ilmiah. Maka di dalam grup WhatsApp kemarin saya bilang kita abaikan saja Bapak Ibu tugas satu yang dari UT. Kita bikin tugas satu membuat pendahuluan gitu. Karena dengan membuat pendahuluan itu lebih substansial. Kita jadi satu langkah lebih maju. Kalau kita bikin kerangkanya dulu susah majunya, kita malah banyak berhenti di kajian pustaka, tidak cepat-cepat selesai. Baik Bapak Ibu, saya akan share salah satu tugas dari mahasiswa yang ada di kelas ini. Tugas satu, tugas satu, tugas satu. Oke. Saya sampling ya Bapak Ibu. Sampling itu artinya hanya beberapa aja, hanya contoh saja yang akan saya share di sini. Ini nampil nggak Bapak Ibu di layarnya Bapak Ibu? Saya nge-share Microsoft Word mil. Nampil, Nampil ya? nampil namanya. Oh iya, Nampil alhamdulillah. ya Pak, menggunakan Ini miliknya Bu Eni Lisma Dewi. Ini sangat rinci sekali seperti skripsi pendahuluan. Nah, di dalam karya ilmiah memang kita harus menyebutkan latar belakang, alasannya itu apa. Kita melakukan penelitian, kemudian identifikasi masalahnya apa, pembatasan masalahnya, rumusan masalah, dan tujuan penelitian sampai kepada manfaat. Nah, catatan saya, Bu Eni, kita dalam menulis karya ilmiah kan targetnya berupa artikel ilmiah yang terbitnya ke jurnal. Jadi formatnya tidak seperti ini, tapi isinya tetap seperti ini Bu. Isinya sudah benar, hanya saja penulisannya aja formatnya yang keliru. Kita perlu edit lagi sesuai dengan template artikel jurnal. Nah, saya akan kirimkan nanti di grup WhatsApp template artikel jurnalnya seperti apa, supaya bisa langsung dimasukkan. Kalau kayak gini, kita misalkan bagian awal itu kan ada pendahuluan. pendahuluan pendahuluan kan isinya latar belakang, ini aja masukkan, kemudian identifikasi masalah, ini sampai pendahuluan semua, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, itu masuk ke dalam pendahuluan. Nah, perlu jadi catatan Bu Eni bahwa
yang ditulis dalam bentuk butir-butir itu hanya rumusan masalah saja. Contoh, bagaimana cara meningkatkan kemampuan menentukan volume kubus, seberapa besar pengaruh dari pemanfaatan model bangun ruang, dan seterusnya. Itu ditulis dalam bentuk poin 1, 2 kayak gini. Tetapi untuk tujuan, kemudian untuk manfaat, itu bukan ditulis seperti ini, tetapi ditulis paragraf, jadi panjang gitu. Seperti paragraf yang ada di atas, seperti paragraf yang ada di sini. Tulisannya seperti itu, Bu Eni. Ya, Pak. Kemudian ini ada miliknya Bu Sri Wardani Yuli Wulandari. Sudah abstrak ya. Pendahuluan kitab judulnya Peringkatan Hasil Belajar Matematika Materi Pecahan Sederhana melalui model pembelajaran kooperatif Make a Match pada siswa kelas 2. Kalau saya pernah menyampaikan apa belum ya, bahwa yang namanya judul karya ilmiah yang baik itu tidak lebih dari 15 kata, Bu Sri. Jadi kita harus padatkan lagi nih judul ini kalau terlalu panjang. Misalkan meningkatkan hasil belajar matematika, materi pecahan sederhana melalui model pembelajaran kooperatif Make a Match. Kita coba dihapus ini. Pembelajaran kooperatifnya coba dihilangkan. Karena yang namanya Make a Match itu udah kooperatif, udah menggambarkan model pembelajaran kooperatif. Jadi nggak perlu disebutkan kooperatifnya. Sebutkan saja Make a Match. Semua orang yang pernah baca, pernah belajar pasti tahu bahwa Make a Match itu kooperatif. Siapa? Oke. Sudah ada 16. Kalau mau dikurangi satu lagi boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena kalau misalkan dikurangi satu kali sepertinya malah mengubah makna. Itu yang seharusnya kita hindari. Abstrak itu idealnya ditulis di akhir, Bu Sri. Kita akan tulis abstrak itu di akhir aja. Pendidikan berlangsung 6 tahun. Pendidikan formal adalah bla 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 dan seterusnya. Peraturan salah satu ilmu tematik pada dasarnya. Berdasarkan hasil asesmen dilakukan bahwa masih banyak siswa yang belum memahami. Betul. Oke. Begini Bu Sri, ini alur penulisan pendahuluan sudah bagus. Saya akui sudah sangat bagus. Tetapi begini Bu Sri, pada saat menulis pendahuluan kan di sini ada banyak sekali kutipan tuh. Ada Wardani 2008. Kemudian di atas lagi ada Fajris 2018, ada Islam 2017, ada S ini siapa? Penulisan daftar pustaka yang baik harus penulisan kutipan yang baik tidak seperti ini, Bu. Penulisan yang baik ya misalkan di sini dari Mulyasa dalam Wafik. Berarti tulis aja Mulyasa. Terus Wafiknya itu di sini dalam Wafik A 2017. Nah, ini harusnya nulisnya. S ini siapa? Masa nama belakang hurufnya cuma namanya S doang. Kita perlu cek lagi ya Bapak Ibu penulisan daftar pustaka yang baik menurut pedoman Karil. UT itu sudah menyediakan pedoman Karil di mana ini ya? Pedoman ini panduan. Kita coba cek ya bareng-bareng di sini. Ada namanya kutipan langsung, ada namanya kutipan tidak langsung. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri ya bagaimana sih cara mengutip, menulis nama dan tahunnya bagaimana. Kalau kutipan pendek bagaimana, kutipan panjang bagaimana. Kalau kutipan tidak langsung bagaimana. Saya beri ini ya Bapak Ibu gambaran yang paling mudah dipahami bahwa
Kalau yang namanya kutipan langsung itu kalau Bapak Ibu mengutip pernyataan orang tanpa mengubah kalimatnya, tanpa mengubah kata, itu kutipan langsung namanya. Mau pendek, mau panjang, mau nama penulisnya di depan, mau di akhir. Kalau kalimatnya tidak dirubah sama sekali, itu namanya kutipan langsung. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan perubahan, modifikasi kalimat, redaksi tulisannya diubah tanpa mengubah makna, itu namanya kutipan tidak langsung. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu mengutip tulisan orang tersebut dengan menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah menerima buku panduan mata kuliah karya ilmiah, pasti ada di situ. Panduan. Bagaimana Bu Umayyah, di panduan ada? Oke, itu cara nulis kutipan ya. Coba sekarang kita masuk lagi ke ini miliknya Bu siapa tadi ya? Miliknya Bu Sriwardani. Begitu ya Bu Sriwardani, tolong diperhatikan cara menulis kutipan. Cara menulis kutipan ini masuk ke dalam penilaian substansi. Jadi saya akan menilai juga kalau penulisan kutipan yang nggak benar, nilainya juga tidak bisa maksimal. Untuk yang di bawah sudah oke, pendahuluan sudah seperti yang seharusnya, jadi sudah baik. Suara apa ya ini ya? Dari Ibu Sriwardani? Iya, iya Pak. Saya mau tanya Pak. Oh iya, silakan Bu. Untuk tadi kalau yang abstrak di akhir itu tadi di mana ya Pak? Oh iya, maaf saya belum perjelas tadi. Maksudnya abstrak di akhir itu bukan letaknya di akhir, tapi nulisnya di akhir. Nanti ketika pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan udah selesai ditulis, baru Ibu nulis abstrak. Gitu maksudnya, bukan letaknya di akhir. Letaknya bener ada di awal, ya di situ memang letaknya, tapi nulisnya bukan sekarang. Nulisnya nanti kalau sudah sampai kesimpulan. Karena yang namanya abstrak itu kan isinya di baris pertama, kalimat pertama dalam abstrak itu latar belakang, cuma satu kalimat doang. Setelah itu tujuan, setelah tujuan metode, setelah metode hasil dan pembahasan, setelah itu kesimpulan. Abstrak itu memuat semua itu, latar belakang, tujuan, metode, hasil dan pembahasan sampai kesimpulan, hanya dalam satu paragraf sepanjang 300 kata. Maka kalau kita belum sampai ke hasil dan pembahasan, belum sampai ke kesimpulan, bagaimana mungkin kita bisa menulis abstrak? Jelas itu abstraknya ngarang kalau kita belum sampai ke bagian akhir. Gitu. Jadi kita skip dulu abstraknya, kita selesaikan dulu secara baik dan benar mulai pendahuluan sampai kesimpulan. Iya Bapak, mohon maaf. Ya Bu. Soalnya ini kan kemarin saya mengulang karir. Iya. Jadi saya revisi yang karir saya kemarin. Jadi karena saya harus mengulang, tidak lolos. Jadi ini ada saya buat lagi, saya ketik lagi. Jadi memang abstraknya udah jadi dari kemarin gitu Pak. Oke, baik Bu Sriwardani. Kalau gitu coba Iya. di ini dulu ya abstraknya, disingkirkan dulu. Saya khawatirnya nanti setelah di mata Iya. kuliah ini akan Iya, ada siap. perubahan-perubahan yang tentunya akan mengubah abstraknya juga gitu. Iya. Iya, iya Pak. Mohon maaf Pak. Iya Ya, Bu saya Sri. koreksi lagi. Gak Terima apa Bu. kasih Pak. Iya sama-sama Bu Sriwardani. Silakan diperbaiki ininya ya Bu, kutipannya juga karena tadi kutipannya sepertinya tutor sebelumnya menilai itu juga sehingga kurang maksimal bagian kutipan. Siap Pak. Selanjutnya ke Pak Nanang Muslim ya.
Pak Nanang Muslim S1 PGS Depok Bondowoso. Oh, dari UPBJJ UT Jember. Saya kebetulan S1-nya di Universitas Jember, Pak Nanang. Barangkali pernah bertemu. Pak Nanang, kita di artikel Bapak menulis tentang penggunaan metode pembelajaran index card match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada materi keliling dan luas persegi. Ini 19 kata, Pak Nanang, terlalu panjang. Kita harus memadatkannya menjadi maksimal 15 kata. Kita padatkan ya. Nanti silakan Pak Nanang coba dipilah-pilah mana nih yang bisa dihilangkan tanpa mengubah makna. Ini juga abstrak, sebaiknya nanti aja nulisnya kalau penulisannya udah selesai. Pendahuluan, seiring perkembangan zaman pendidikan juga ikut berkembang. Pendidikan merupakan hal-hal yang pembelajaran yang berkualitas dan seterusnya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara konvensional, secara terus-menerus akan memberikan hasil yang kurang optimal. Metode kooperatif adalah salah satu metode yang membentuk kelompok kecil pada siswa. Metode kooperatif. Masalah utama yang terjadi dalam pembelajaran adalah rendahnya hasil belajar matematika. Hasil pembelajaran matematika seharusnya yang masih rendah terlihat dari hasil ulangan matematika yang dilaksanakan. Dari 11 siswa, 9 diantaranya belum KKM. Berdasarkan favorit maka dirumuskan tujuan penelitian bla 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 dan seterusnya. Oke, sudah baik Pak Nanang, tetapi rumusan masalahnya belum dituliskan, Pak Nanang. Kan perlu dituliskan kita rumusan masalahnya di akhir. Sama seperti miliknya Bu siapa tadi di awal yang pertama tadi, itu rumusan masalahnya ditulis secara jelas dan tegas. Seperti itu seharusnya. Nah, di sini belum ada. Di latar belakang miliknya Pak Nanang sudah menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan, tetapi belum menuliskan rumusan masalahnya, jadi kurang spesifik. Ini persoalan yang mau dijawab apa, itu belum ditulis sama Pak Nanang. Nah, sebaiknya nanti diedit ya Pak Nanang, diperjelas rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang baik perlu diingat bahwa selalu diawali dengan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Biasanya kalau kata tanya cuma apa, di mana, siapa, kapan, berapa, itu kan jawabannya selalu singkat. Apa, di mana, kapan, siapa. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana, misalkan bagaimana peningkatan hasil belajar siswa menggunakan metode kooperatif, itu jawabannya bisa panjang. Mengapa terjadi peningkatan hasil belajar matematika melalui metode index card misalkan, itu jawabannya bisa panjang. Rumusan masalah yang bagus seperti itu, menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Selanjutnya coba kita cek lagi miliknya miliknya siapa ya ini ya. Kita coba ke miliknya Bu Ana ya, Ana Umayyah. Miliknya Bu Ana itu pendahuluan sudah ditulis, pendidikan merupakan sarana dalam pembinaan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat mencetak sumber daya bla 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 dan seterusnya. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya langsung guna membentuk sebuah pendidikan yang berkualitas adalah melalui pembelajaran matematika. Sampai saat ini, matematika merupakan mata pelajaran wajib yang harus diberikan. Menilik dari tujuan yang tercantum di atas, masalah. Berdasarkan uraian di atas, kita bisa membuat kemampuan komunikasi mencari masalah. Kegiatan pembelajaran matematika yang memungkinkan terwujudnya kedua jenis kemampuan tersebut adalah kegiatan pembelajaran dengan suasana kelas yang kondusif dan bermakna. Namun sampai sekarang hal tersebut belum terpenuhi. Mereka tidak mampu untuk menghubungkan rumusan masalah apakah melalui pendekatan
think pair share dapat meningkatkan hasil belajar. Bu Ana penelitiannya PTK atau eksperimen Bu Ana? PTK Pak, itu waktu itu ngikutin PTK. Oh PTK, oke. Kalau PTK, kalau saya baca judulnya sih sepertinya PTK. Saya baca latar belakangnya juga sepertinya PTK. Tetapi begitu saya baca rumusan masalahnya, kok seperti eksperimen. Bu Umayyah seperti mencari tahu apakah pendekatan TPS, pendekatan think pair share ini dapat meningkatkan hasil belajar matematika atau tidak. Jadi seolah-olah ingin menguji sebetulnya pendekatan think pair share ini efektif atau enggak sih untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Rumusan masalahnya eksperimen banget nih. Oh, Kita perlu edit ya Bu. Barangkali seperti ini editnya. Di mana cara ngeditnya? Oh ini. Seperti yang saya singgung tadi, Bu Ana Umayyah, bahwa pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang baik harusnya diawali dengan kata tanya bagaimana. Contoh misalkan, bagaimana peningkatan ini yang mau ditingkatkan apa Bu? Hasil belajar ya? hasil belajar Pak. Hasil belajar matematika siswa kelas 4 SDN Cipete bla 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 bla, dan seterusnya titik-titik tanda tanya. Dan seterusnya ini sudah benar SDN Cipete 4. Begini Bu Ana Umayyah ya rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya seperti yang Ibu tulis di sini, ini eksperimen banget, bukan PTK. Padahal kalau saya baca judulnya ini PTK. Saya baca PTK, tujuannya Pak, ini. memang PTK ya. Oke, berarti Iya, memang PTK. rumusan masalahnya ini yang perlu diperbaiki. Daripada ngerubah latar belakang, mending rubah rumusan masalah aja cuma dikit. Tujuannya juga PTK banget. Iya, baik. Itu Bu Ana. Kemudian catatan yang kedua ini ya Bu Ana, sangat panjang, nggak tahu ada berapa kata ini. Ibu bisa menghapus tahun pelajaran. Ini sebetulnya bisa dihapus. Kemudian siswa kelas 4 ini juga sebetulnya bisa dihapus. Siswa berhenti sampai di siswa kelas 4 aja cukup. Nah, lalu kapan SDN Cipete 4 Korwil Pinang Kota Tangerang ini disebutkan? Ini bisa disebutkan di bagian metode, Bu. Nanti setelah pendahuluan kan ada metode. Metode itu menjelaskan data itu diambil dari mana, diambil oleh siapa, diambil kepada siapa, dianalisis dengan cara apa. Itu ada di metode. Kalau Ibu pengen menyebutkan SDN Cipete 4, silahkan sebutkan di bagian metode, jangan di judul. Pemborosan kata kalau di judul. Iya, baik Pak. Iya, terakhir ini ya Bu Umayyah, ini sangat bagus Bu menurut saya analisis masalahnya, hanya saja kurang didukung oleh data Bu. Kalau Ibu pernah ikut tutorial online di mata kuliah sebelumnya, pengembangan kurikulum atau yang lain, kan pasti kalau menjawab diskusi 1, diskusi 2 itu harus disertai dengan referensi. Nah, di dalam tulisan ilmiah juga seperti itu. Ketika Bu Umayyah bilang nih misalkan, namun sampai saat ini hal tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Nah, pertanyaan saya, Bu Ana Umayyah ini mengklaim bahwa belum terpenuhi, ini buktinya mana? Berdasarkan apa? Berdasarkan asesmen, berdasarkan evaluasi formatif atau sumatif, berdasarkan nilai raport, atau berdasarkan apa? Kan nggak ada dasarnya yang kuat. Kira-kira Bu Ana Umayyah pakai dasar apa? Kemarin sih aku ngambil nilai. Kalau ngambil nilai anak-anak itu gimana?
gimana Pak? Oke, ngambil nilai anak-anak nggak apa-apa boleh Bu, tapi sebutkan aja di sini belum terpenuhi. Kan Bu Ana nulisnya begini, namun sampai sekarang hal tersebut belum terpenuhi. Titik. Hal ini diperkuat oleh hasil studi pendahuluan yang menunjukkan bahwa nilai belajar matematika siswa adalah 60 misalkan. Nilai tersebut masih di bawah KKM menurut Standar Nasional Pendidikan atau menurut KKM Sekolah Cipete 4 atau menurut apa. Pokoknya harus ada data, harus ada fakta yang menguatkan bahwa selama ini memang belum terpenuhi. Gitu, Bu. Ada banyak sekali yang perlu ditambahi referensinya, Bu Ana. Analisis masalah ini perlu didukung oleh data. Kemudian mana tadi ya? Di atas-atas. Nah, ini pendidikan merupakan sarana dalam pembinaan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas bla 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 bla. Nah, ini memang secara substansi tidak salah Bu Ana, tetapi kita ini kan orang yang belum menjadi pakar, belum menjadi guru besar atau profesor bidang pendidikan. Artinya setiap statement yang kita kemukakan itu masih lemah, perlu dukungan referensi, perlu rujukan. Kalau misalkan Bu Ana ingin bilang salah satu upaya langsung guna membentuk sebuah pendidikan yang berkualitas adalah melalui pembelajaran matematika. Kata siapa? Bu Ana harus cari referensi yang mengatakan hal yang serupa. Bu Ana mengatakan upaya langsung guna membentuk sebuah pendidikan yang berkualitas adalah melalui pembelajaran matematika. Coba cari penguat siapa? Apakah Mulyasa, ataukah Daryono, ataukah Nana Syaudih Sukmadinata, atau siapa? Nanti dimasukkan aja ke sini. Seperti tulisannya Bu siapa tadi? Bu Sriwardani, tadi kan ada kutipan-kutipan tuh. Nah, sebetulnya miliknya Bu Ana itu kekurangan kutipan. Karena kosong bersih, nggak ada kutipannya di bagian pendahuluan. Harusnya ada. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Kita coba move lagi ya. Kita masuk ke miliknya Ibu Triwahyuni. Ibu Triwahyuni, seni merangkul diri sendiri bagi siswa korban bullying dan pengaruh perbuatan bullying terhadap prestasi belajar siswa dalam dunia pendidikan. Wow. Bu Triwahyuni hadir nggak hari ini? Ya, hadir. Oh, hadir, alhamdulillah. Bu Tri, tolong bantu saya dong Bu untuk memahami maksud dari tulisan ini. Kira-kira Bu Tri meneliti ini alasannya apa? Latar belakangnya. Merangkul. Halo Pak. Bagaimana Bu? Agak kurang jelas. Tujuannya itu supaya bagaimana kan kalau era sekarang kan banyak sekali kasus, khususnya di daerah saya ya Pak ya, banyak sekali kasus yang sebenarnya ini notabene saya angkat kasus ini setelah saya angkat terjadi kepada anak saya pribadi. Saya mencoba karena sudah ini hanya mendengar case-nya itu dari luar, jadi karena ini dapatnya dipanakan, jadi saya coba angkat kasusnya karena sangat banyak kasus ini dari dunia pendidikan. Nah ini efeknya Pak kebanyakan negatif, kayak itu kan orang yang sudah terjadi itu kebanyakan itu efeknya negatif pada siswa itu sendiri. Tujuan saya bagaimana supaya anak-anak yang dibully di sekolah khususnya dunia pendidikan itu bisa bangkit tetap mempertahankan prestasi pendidikan. Tujuannya seperti. Oh, begitu. Oke. Baik Bu Triwahyuni. Saya nangkep nih konteksnya. Soalnya kalau saya baca judulnya Bu,
eh, berat sekali baca judulnya. Ada seni merangkul diri sendiri bagi siswa korban bullying dan pengaruh perbuatan bullying terhadap prestasi belajar siswa dalam dunia pendidikan. Kalau saya boleh ngasih saran ya Bu Triwahyuni, konten dari tulisan ini nanti di bagian pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, nggak apa-apa. Cuma judulnya aja supaya tidak menimbulkan ekspektasi yang berlebihan. Sebaiknya pengaruh perbuatan bullying terhadap prestasi belajar siswa dalam dunia pendidikan ini dieliminasi, Bu. Dihilangkan saja. Saya menyarankan Ibu nulis judulnya ini aja. Ini lebih mudah dipahami, lebih mudah diingat, juga lebih menarik minat untuk membaca. Karena apa? Pengaruh perbuatan bullying yang saya minta untuk dihapus ini, itu semua orang udah tahu pengaruh perbuatan bullying terhadap prestasi belajar siswa itu pasti kurang baik. Karena berasal dari gangguan psikologis mengganggu pembelajaran yang terganggu juga akan mengganggu prestasi belajar siswa. Nah, Ibu menjelaskan aja pengaruh perbuatan bullying ini di bagian pendahuluan sebagai latar belakang. Nanti di akhir tujuannya adalah menemukan cara bagaimana merangkul diri sendiri agar siswa yang korban bullying ini bisa bangkit dan bisa kembali bersosialisasi kepada lingkungan sosialnya. Ini kalau saya lihat di bagian latar belakangnya juga sudah bagus kok, Bu. Sebetulnya ada beberapa angka-angka yang menjadi data penguat. Tetapi Bu Tri perlu dihati-hati ya, bahwa kalau misalkan Ibu menyebutkan angka, dari data terbaru diketahui tercatat ada 226 kasus bullying pada tahun 2022. Ibu Triwahyuni menyebutkan angka sekian itu berasal dari mana, Bu? Apakah dari Dinas Pendidikan? Apakah dari Komnas Perlindungan Anak? Apakah dari KPI? Atau dari mana? Apakah dari Badan Pusat Statistik misalkan? Nah, jadi ketika membuat statement di dalam karya ilmiah harus ada datanya, harus ada bukti. Kita menulisnya berdasarkan bukti, bukan berdasarkan imajinasi atau perkiraan. Maka saran saya, mumpung ini masih awal ya Bu Triwahyuni, ini diberi sumbernya. 226 kasus bullying ini sumbernya dari mana? Tahun 2021 ada 53 kasus, tahun 2020 ada 119 kasus. 55% diantaranya bullying fisik, 29,3 verbal, 15,2 psikologis. Ini data dari mana? Itu yang perlu dicantumkan sumbernya, Bu Tri. Berdasarkan pengamatan di awal, nah ini dia. Ini juga ya Bu Triwahyuni, mudah-mudahan sambil mencatat ya Bu Tri. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, peneliti menemukan bahwa sebuah kasus yang menarik. Peneliti menemukan siswa yang mengalami tindak bullying oleh teman satu kelas. Oke. Data. Di lapangan itu di mana Bu Triwahyuni? Di sekolah, di kelas, di luar sekolah pada saat anak-anak lagi jajan jam istirahat. Bu Triwahyuni perlu menyebutkan ya sekolahnya di sekolah mana. Sama seperti yang di Bu Ana Umayyah tadi, ada di sekolah Cipete 4, SDN Cipete 4. Ibu Triwahyuni sebutkan aja di mana. Berdasarkan pengamatan awal, pengamatannya di mana? Itu perlu disebutkan di bagian sini supaya kuat, supaya kokoh. Ini sumber-sumbernya perlu ditata, Bu. Perlu ditata seperti buku panduan penulisan karya ilmiah yang ada di UT. Gitu ya Bu Triwahyuni.
Selanjutnya ini punya siapa ya? Tadi saya langsung download. Oke, kita langsung bahas aja. Ini Punya sebelah ah, punya siapa, Pak? Oh, punya Pak Sepria. Iya, Pak. Oh, oke, punya Pak Sepria. Alhamdulillah ada orangnya. Pak Sepria, ini perlu diperhatikan ya, Pak. Jumlah katanya jangan terlalu panjang. Peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 dalam pembelajaran IPA pada materi perubahan wujud benda melalui model example non-example di SDIT Parik Putuih, Kabupaten Agam. Nama tempat tidak perlu disebut di judul. Kemudian mana lagi yang bisa di delete? Ini nih, ini saya akan coba bantu hapus ya, Pak Sapria. Ini bisa dihapus. Ini juga bisa dihapus. Jadi nanti akan terbaca seperti ini. Peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 pada materi perubahan wujud benda melalui model example non-example. Nah, kenapa dua ini yang dihapus? Kenapa tidak yang lain? Karena yang lain itu bagian inti atau pokok-pokok dari artikel ilmiah. Di SDIT Paruk Putuih misalkan, ini kan lokasi penelitian. Lokasi penelitian bisa disebut nanti di bagian metode penelitian. Kemudian dalam pembelajaran IPA ini kenapa dihapus? Karena pemborosan, Pak. Di sini sudah disebut materi perubahan wujud benda. Kalau yang namanya materi perubahan wujud benda, ya jelas pembelajaran IPA, nggak mungkin pembelajaran Pancasila, nggak mungkin pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi pembelajaran IPA ini ngapain ditulis di sini? Pemborosan. Maka di delete, dihapus. Kira-kira begitu, Pak Sapria. Ya, Pak. Oke, kita selanjutnya. Oh iya, Pak Sapria, kalau nulis misalkan udah selesai nulis di rata kanan kiri ya, Pak. Jangan rata kiri. Template-nya mintanya rata kanan kiri. Iya, Pak. Berdasarkan observasi peneliti di kelas 5 SDIT Baitur Rahim. Nah, ini bagus nih Pak Sapria. Jelas ini observasinya di mana. Sudah disebutkan dengan jelas. Kalau yang miliknya Bu Tri tadi perlu dilengkapi lagi lokasinya. Jadi supaya lebih bisa dipertanggungjawabkan tulisan ilmiahnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan teman sejawat, bagus banget. Ini ada data, ada dasarnya. Observasi di atas diperkuat oleh hasil ulangan harian siswa yang rendah dari 26 siswa. Nah, ini Bu Ana Umayyah barangkali bisa dicontoh ya, bahwa kita perlu menyebutkan skornya berapa. Jangan hanya cuma bilang rendah. Rendah itu berapa? 74, 72, 60 atau berapa? Oke, Pak Sapria, saya kira cukup. Kita coba masuk satu lagi terakhir ke miliknya Bu Yohana Ambarsari. Bu Yohana Ambarsari hadir nggak, Bu? Kalau tidak salah Bu Yohana yang mengulang ya? Hadir, Pak. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu tidak banyak koreksi ya Bu Yohana dari saya. Saya yakin tutor sebelumnya sudah banyak mengkoreksi. Bagian pendahuluan. Oke. Setelah melakukan proses pembelajaran tentang penjumlahan bilangan pecahan di SD Kristen Banyumas, dari 15 siswa yang tuntas ada 6 siswa atau 40%, dan yang tidak tuntas, oke, ini dasar yang sangat kuat. Dari berbagai kekurangan yang dialami siswa dalam pembelajaran matematik, diketahui proses pembelajaran matematika dengan KD pembagian bilangan pecahan di siswa kelas 5 belum berhasil. Oke, belum berhasil karena dasarnya jelas ya. Ini ada 6 yang tidak tuntas, ada 9 yang tidak tuntas. Berdasarkan pengertian tentang belajar di atas dapat diketahui bahwa belajar adalah Bu Yohana
bagian pendahuluannya terlalu panjang, Bu. Ini kayaknya gabung sama bagian tinjauan pustaka ya, tentang belajar. Padahal kalau Iya Pak, langsung oh gitu. cepat Kita ahli. ada banyak pendapat ahli. Kita dalam pendahuluan cukup sampai pada urgensi aja, Bu. Ditutup dengan tujuan dan manfaat. Begini sekali lagi ya Bapak Ibu, pendahuluan itu kan isinya latar belakang. Latar belakang itu ya latar belakang alasan mengapa penelitian itu dilakukan. Paling atas itu urgensi, kemudian di bawah lagi ada rumusan masalah. Setelah rumusan masalah ditutup dengan tujuan dan manfaat yang akan diperoleh ketika penelitian ini sudah selesai dilakukan. Udah selesai sampai di situ pendahuluan. Makanya pendahuluan itu paling panjang cuma 2 halaman. Lebih bagus kalau cuma 1 halaman. Tapi paling panjang sepanjang-panjangnya 2 halaman. Nah, miliknya Bu Yohana kepanjangan yang ini. Kita cukup berhenti aja sampai di sini, Bu, sampai paragraf ini. Silahkan diberi rumusan masalah. Setelah rumusan masalah ditulis tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Habis itu selesai pendahuluan. Terus kita baru deh nulis metode. Oke ya, Bu Yohana, mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak Ibu, saya coba ingin memastikan dulu semuanya udah dapat buku panduan penulisan karya ilmiah. Iya Pak. Oh, sudah. Sudah ya, berarti saya tidak perlu share file dalam bentuk PDF ya. Karena di dalam buku yang Bapak Ibu terima itu ada panduan bagaimana cara menulis kutipan, bagaimana membuat kutipan langsung, bagaimana kutipan tidak langsung ada di situ. Bapak Ibu bisa pelajari di situ. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke esensi dari tuweb yang kedua ini. Tuweb yang kedua ini sebetulnya Bapak Ibu kita hanya akan menganalisis contoh-contoh karya ilmiah yang sudah pernah terbit. Jadi dengan mempelajari contoh karya ilmiah yang sudah pernah terbit, kita bisa mengadopsi tipsnya bagaimana, susunannya bagaimana, kriteria-kriteria sebuah artikel yang layak untuk diterbitkan itu bagaimana. Ini ada karya ilmiah tulisannya Martina Ismayanti. Judulnya adalah Preferensi dan Pengalaman Mahasiswa dalam Menggunakan Media Pembelajaran Online di Masa Pandemi. Susunannya abstrak di awal jelas, tapi walaupun letaknya di awal, nulisnya paling akhir sebetulnya. Di awal-awal itu pendahuluan. Bapak Ibu bisa lihat bahwa hampir setiap kalimat itu pasti ada kutipannya, ada referensinya, ada penguatnya, ada pernyataan sangat berguna meningkatkan pengetahuan dan memberikan banyak informasi terbaru kepada mahasiswa. Itu ada. Ini kata siapa? Kata Arif. Karakteristik media sosial dalam menciptakan interaktivitas yang dinamis dan instruktur menjadikannya sebagai pilihan tepat dalam pembelajaran daring saat ini. Ini kata siapa? Kata Draskovic tahun 2017. Jadi setiap pernyataan, setiap statement itu perlu diperkuat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk memperkuat masing-masing statement, usahakan dalam satu paragraf itu ada 1 kutipan minimal. Karena dalam tulisan ilmiah itu kan 1 paragraf pasti ada 1 ide pokok. Nah, 1 ide pokok perlu diperkuat dengan minimal 1 kutipan atau 1 referensi. Jadi pengalaman untuk Bapak Ibu. Next, untuk tugas 2 kita akan masuk ke metode. Usahakan punya 1 kutipan untuk setiap paragraf. Jangan sampai 1 paragraf itu berdiri sendiri nggak ada kutipannya. Itu cukup fatal.
Setelah ini menulis urgensi-urgensi dan alasan-alasan ditutup dengan ini. Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap bahwa penelitian tentang preferensi DDD perlu dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah bla 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 bla. Jadi disebutkan tujuannya. Tapi ini rumusan masalahnya tidak ditulis. Ini contoh yang kurang baik. Bapak Ibu perlu melengkapi dengan rumusan masalah selain melengkapi dengan tujuan. Ini sudah benar ada tujuannya, tetapi kurang sempurna karena rumusan masalahnya tidak ditulis. Ini jurnal terbit tahun 2021. Setelah pendahuluan langsung metode ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menulis skripsi, menulis laporan penelitian pada umumnya, setelah pendahuluan ada tinjauan pustaka atau kajian pustaka atau landasan teori biasanya. Namanya macam-macam, tapi isinya pasti membahas tentang teori-teori, definisi-definisi, keterangan-keterangan ahli dan lain sebagainya. Di dalam karya ilmiah kita di mata kuliah ini kita skip, nggak pakai itu. Setelah pendahuluan kita akan langsung masuk ke metode. Metode itu berasal dari bahasa Yunani, metodos yang artinya cara. Jadi metode itu ya hanya istilah lebih ilmiah aja, istilah yang lebih rumit dari sebuah kata cara atau prosedur. Apa yang harus disebutkan di dalam metode? 1. Pada saat mengisi bagian metode, Bapak Ibu perlu menyebutkan penelitian ini merupakan penelitian apa? Kuantitatif, kualitatif. Apakah kalau kuantitatif misalkan apakah eksperimen, apakah korelasional, apakah PTK? Tuliskan aja di situ bagian metode. Baru setelah jenis penelitiannya ditulis, paragraf berikutnya ditulis pengumpulan data. Data itu diperoleh dengan cara apa? Dengan cara tes, siswanya yang dites, atau dengan wawancara, atau dengan dokumentasi, atau dengan observasi, ditulis. Kan tadi saya bilang di satu paragraf harus ada satu kutipan. Nah, bagaimana kalau di metode penelitian? Ya cari Bapak Ibu banyak buku metode penelitian pendidikan di internet, di Google ada, di ResearchGate ada, di mana-mana banyak. Di toko buku juga ada, silahkan kutip satu aja. Paragraf berikutnya setelah metode pengumpulan data, tuliskan cara menganalisis data. Apakah data itu dianalisis secara kualitatif, apakah data itu dianalisis secara kuantitatif menggunakan Microsoft Excel misalkan, atau menggunakan rumus-rumus tertentu, itu disebutkan di bagian metode. Di dalam contoh yang ini, datanya dianalisis secara kualitatif. Nah, ini dituliskan. Sementara itu, analisis data kualitatif dilaksanakan melalui 3 aktivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Haberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, ini ada kutipannya. Jadi, si orang ini mengatakan ada kualitatif itu ada 3 tahap seperti yang dikatakan Miles dan Haberman, itu enggak sembarangan, dia tidak ngarang, ada rujukannya. Di sini bahkan didetailkan lagi reduksi data itu ngapain, kemudian penyajian data itu ngapain, penarikan kesimpulan itu ngapain, itu di bagian metode. Bagian temuan dan pembahasan hasil penelitian Bapak Ibu dibahas di sini. Ada banyak sekali yang Bapak Ibu bisa bahas, tapi perlu ditegaskan bahwa hanya karena data itu full murni dari Bapak Ibu bukan berarti Bapak Ibu tidak membutuhkan kutipan atau rujukan dari orang lain. Tetap butuh untuk menguatkan analisis dari Bapak Ibu. Kan kalau kita menganalisis kadang-kadang kita menggunakan daya pikiran kita yang subjektif, kita tidak objektif. Nah, supaya mengurangi subjektivitas, kita perlu menggunakan rujukan. Contoh nih, nah ini ada contoh nih. Semakin lengkap dan berkualitas sarana dan fasilitas belajar yang tersedia, maka semakin tinggi pula motivasi mahasiswa untuk belajar mandiri.
Ini udah ada di hasil dan pembahasan loh, ada kutipannya. Maka kutipan dan referensi itu perlu walaupun sudah masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Ini juga terus sampai ke bawah, sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya apa? Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa cenderung menyukai 3 jenis aplikasi dibanding media-media lain untuk pembelajaran online. 3 jenis aplikasi itu adalah WhatsApp, Zoom, dan Google Classroom. Ini kesimpulannya. Di bawah-bawahnya ini hanya penjabaran dari kesimpulan pokok. Jadi pada awalnya kan jelas nih preferensi dan pengalaman mahasiswa. Preferensi itu selera, kecenderungan. Preferensi itu selera atau kecenderungan. Nah, pada akhirnya kan terjawab nih. Pada akhirnya dapat disimpulkan. Ternyata preferensi mahasiswa itu menyukai 3 jenis aplikasi dibanding media-media yang lain. Itu hanya satu contoh ya Bapak Ibu. Kita bisa melihat contoh yang lain. Misalnya ini, pengaruh parenting self-efficacy, keterlibatan orang tua dalam pembelajaran online, dan tingkat pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Kalau kita lihat judulnya, ini sih tampaknya eksperimen. Ada banyak variabel di sini, variabel self-efficacy, keterlibatan orang tua dalam pembelajaran online, dan tingkat pendidikan orang tua. Ada 3 variabel X terhadap 1 variabel Y. Kita lihat sama, pasti alurnya seperti ini. Nah, ini data penguat presentase pengumpulan tugas. Betul, 3 variabel X kepada 1 variabel Y. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini bla 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 dan seterusnya. Disebutkan tujuannya. Benar, tapi kurang sempurna. Karena apa? Karena rumusan masalahnya belum dituliskan. Metode penelitian tetap di awal-awal pasti metode penelitian paragraf pertama itu menuliskan tentang jenis penelitian. Apakah kuantitatif ataukah kualitatif. Paragraf kedua dalam metode penelitian pasti membahas tentang cara mengumpulkan data. Ada instrumennya pakai apa, divalidasi dengan cara apa, diperoleh dari mana instrumennya. Kemudian ya semua tentang cara pengambilan data itu dibahas di paragraf kedua. Paragraf ketiga isinya adalah bagaimana data itu dianalisis. Ketika data sudah diperoleh nih dari narasumber, dari subjek, dari siswa, dari guru dan lain sebagainya, kita menganalisis dengan cara apa? Itu di paragraf ketiga biasanya. Kalau Bapak Ibu mau ringkas, ikuti saja panduan itu. Paragraf pertama jenis penelitian, paragraf kedua adalah cara mengumpulkan data, dan paragraf ketiga adalah cara menganalisis data. Selanjutnya, hasil dan pembahasan adalah hasil-hasil pengujian menggunakan SPSS. Bapak Ibu silakan bisa menyesuaikan apakah menggunakan SPSS ataukah menggunakan Microsoft Excel ataukah menggunakan yang lain. Kesimpulan sangat singkat sekali, 1 paragraf. Kesimpulan dalam artikel ini adalah secara simultan itu berarti barengan, self-efficacy, keterlibatan orang tua, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Jadi ketiga-tiganya itu bareng mempengaruhi hasil belajar siswa. Referensi kita bisa pelajari lain waktu di web ketiga. Nah, ini yang cukup ringkas, kesiapan guru dalam pembelajaran jarak jauh di era new normal. Abstrak pasti di awal letaknya walaupun nulisnya di akhir. Pendahuluan pasti banyak kutipan karena untuk menyusun rasionalitas yang logis, alasan latar belakang penelitian yang masuk akal itu perlu banyak data pendukung. Metode penelitian, setelah metode penelitian ada hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan, seperti biasa langsung masuk ke kesimpulan. Oke, jadi pada prinsipnya begini Bapak Ibu. Kenapa di awal-awal saya selalu bilang
pendahuluan sebaiknya di bagian akhir perlu dituliskan rumusan masalah. Itu gunanya supaya kita fokus, supaya kita spesifik, pembahasannya tidak melenceng ke sana kemari. Kalau di awal kita sudah komitmen di rumusan masalah, kita bilang bagaimana peningkatan prestasi belajar matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif. Ya sudah, yang perlu kita bahas ya hanya kooperatif saja. Pembelajaran kooperatif yang bisa meningkatkan prestasi belajar matematika. Pembahasannya ya hanya itu, tidak akan membahas tentang anak yang nakal pada saat pembelajaran, tidak membahas anak yang malas atau ogah-ogahan pada pembelajaran matematika. Itu sudah melenceng. Maka kita harus berpegang teguh kepada rumusan masalah. Di akhir ada kesimpulan. Kesimpulan itu adalah jawaban ringkas dari rumusan masalah. Jawaban yang panjangnya di mana, Pak? Jawaban yang panjang ada di bagian hasil dan pembahasan. Bagian kesimpulan adalah jawaban ringkas dari rumusan masalah. Gitu, Bapak Ibu. Saya kira kita nanti bisa pelajari itu sambil jalan, step by step. Mudah-mudahan bisa ya. Kita akan mendiskusikan itu nanti sambil jalan ketika Bapak Ibu sudah mulai menyusun metode. Baik, saya kira itu dulu Bapak Ibu semuanya, Bu Ana Umayyah, Bu Anita, Bu Vera, Pak Sepria Wandri, dan Bapak Ibu mahasiswa sekalian. Kita bagian pendahuluan sudah selesai, walaupun pasti ada banyak yang perlu diperbaiki. Kita silahkan Bapak Ibu selesaikan perbaikan pendahuluan sambil menyusun metode penelitian. Kira-kira bisa ya Bapak Ibu ya? Bapak maaf mau tanya, itu kan ada tugas 2 ya? Kalau Ya. tugas 2-nya berarti itu nanti uploadnya yang metode itu apa gimana? Iya, ada tugas 2, nanti yang diupload di tugas 2 adalah progresnya sampai metode. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri web kedua ini. Saya Bapak. Silakan Pak, Pak Zainal. Saya kayaknya udah mengirim tugas itu Pak, sudah terkirim belum ya Pak itu? Tugas pertama. Tugas 1 ya Pak Zainal ya. Saya coba cek ya Pak. Soalnya nggak ada Pak. Tidak terdownload. Tidak terrecord jangan-jangan. Coba saya cek lagi ya Pak. Tugas 1. Sriwardani, Sepria, Yohana, Puji, Nanang, Triwahyuni, Vera, Eni, Ana Umayyah, Anita. Pak Zainal. Tidak ada Pak Zainal. Berarti saya kirim ulang ya Pak? Sebaiknya dikirim ulang Pak, supaya kita bisa koreksi bareng-bareng. Saya kirim ulang ya Pak. Oke Pak Zainal. Bapak Ibu yang lain adakah yang mau ditanyakan? Bu Triwahyuni atau Bu Anita Kusdiati? Cukup ya Bapak Ibu. Kita sudah bisa melanjutkan penulisan karya ilmiah dengan merevisi bagian metode sambil merevisi bagian pendahuluan dan menuliskan bagian metode. Saya akan kirimkan template-nya ke grup WhatsApp supaya formatnya seragam.
tidak melenceng ke sana kemari karena formatnya berat. Fontnya ada yang Times New Roman, ada yang Calibri, ada yang rata kanan kiri, ada yang rata di kiri saja, ada yang pakai cover, ada yang tidak, macam-macam. Saya akan kirimkan template-nya supaya hasilnya seragam. Silakan nanti Bapak Ibu menyesuaikan yang sudah dikerjakan. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas partisipasinya. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang agak kasar atau bahkan komentar saya agak pedas. Sebetulnya bukan agak pedas, tetapi hanya tegas aja. Saya khawatirnya dalam tulisan karya ilmiah itu kalau tidak diperjelas mana yang salah, mana yang benar, pasti akan terjadi pembiaran. Mahasiswa saya di Tangerang sini seringkali menemui masalah-masalah seperti itu. Ya udah saya bimbing pelan-pelan dengan ketegasan yang lebih keras biasanya, dengan komentar-komentar yang lebih pedas. Tapi karena kita belajar bareng-bareng, saya kira itu semua bisa dimaklumi. Karena tidak ada maksud apapun kecuali maksud untuk meningkatkan kualitas tulisan Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi ya Bapak Ibu. Kita akan ketemu lagi di tuweb ketiga. Insya Allah tuweb ketiga itu tanggal berapa ya? Oh, tanggal 9. Bapak Ibu, kita tanggal 9 ketemu lagi ya di tuweb ketiga. Kita di tuweb ketiga itu akan bahas metode. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Saya akhiri tuweb kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih Bapak. Iya Pak, sama-sama Pak. Pak. Iya Ibu. Terima kasih.